Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono, asli dari Blitar, Jawa Timur. Saya di Tugu ini sudah sejak tahun 1980, dan saya sudah mengikuti beberapa kegiatan. Ini berdasarkan karena saya aktif di masyarakat, dan yang paling menonjol apa yang saya laksanakan di Tugu ini yaitu membentuk kader PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Nah, ini diawali karena di RW 4 ini pernah terjadi penderita demam berdarah itu sampai 17 orang. Itu tahun 2010. Kemudian saya ditunjuk sebagai ketua RW Siaga waktu itu. Terus kemudian saya mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu PKK itu untuk kader PSN pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian berdasarkan yang penderita demam berdarah ini banyak, akhirnya saya mengadakan yaitu usaha untuk agar supaya penderita ini tidak ada. Ini yang menjadi acuan kami pertama. Terus kemudian apa yang kami laksanakan yaitu membentuk kader tadi, dan secara rutin kita mengadakan pemberantasan sarang nyamuk di semua RT. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 itu kita sudah tidak ada lagi, jadi nol, nggak ada penderita lagi. Nah, karena apa yang kami laksanakan sudah berhasil, akhirnya kita menjadi juara di tingkat kecamatan waktu itu. Nah, terus kemudian kita lanjutkan, ini tidak berhenti sampai di situ, dan kebetulan pada tahun 2016 tepatnya tanggal 27 November sampai tanggal 5 Desember 2017 kami ditunjuk dengan beberapa teman di kelurahan untuk mengikuti seminar tentang penyakit arbovirus. Arbovirus itu yaitu penyakit demam berdarah. Nah, klimaksnya yang diharapkan oleh pemerintah, pertama, angka bebas jentik standar dari pemerintah itu paling sedikit itu 95%. Itu yang distandarkan oleh pemerintah. Dan klimaksnya kita harus membentuk satu rumah satu jumantik. Kalau itu bisa dilaksanakan, itu akan terbebas dari penyakit demam berdarah itu yang diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia waktu itu. Dan setelah itu ilmu yang saya dapat dari seminar itu saya sosialisasikan kepada RW-RW. Jadi setiap RW harus membentuk supervisor jumantik. Nah, supervisor jumantik inilah setelah berkumpul kemudian kami ditunjuk untuk memberikan sosialisasi tentang arbovirus kepada mereka. Dan di RW 4 khususnya kita juga pernah membentuk kader jumantik ini untuk Karang Taruna, tapi rupanya ya kita maklumi karena mereka tuh rata-rata sudah menginjak dewasa, jadi sudah banyak masalah pribadi mereka, sehingga sampai sekarang belum sempat dilaksanakan. Maksud saya supaya ada pengkaderan, jadi nanti kalau ibu kader ini sudah mulai manula, ada gantinya, maksudnya seperti itu. Tapi dari puskesmas juga dari Pak RW dalam bentuk yang lebih kecil lagi, yaitu yang disebut adik lentik.
Adilentik itu artinya anak cerdik peduli jentik. Ini sebenarnya sudah pernah sudah kita bentuk, tapi karena ada masalah corona ini sehingga belum bisa terlaksana. Tapi nanti suatu saat akan kita laksanakan itu. Oh, ini banyak sekali karena pertama di RW ini saya sudah mengalami pergantian RW ini sudah yang keempat kali ini. Kemudian kalau RT saya sudah pernah menjadi ketua RT itu sudah 12 tahun. Jadi sudah banyak pengalaman yang saya alami di RW 4 ini. Terus kemudian saya juga ditunjuk untuk menjadi pengurus Pokja di kelurahan. Sampai sekarang, sampai detik ini saya masih menjadi pengurus Pokja, kelompok kerja kelurahan. Jadi ada Pokja di kelurahan, kemudian FKDS, FKKS di tingkat kecamatan, dan FKDS di Kota Depok. Yang paling seru ya karena begini, RW 4 ini, terutama RT 5 di tempat kami tinggal ini, dulu itu masih belum ada rumah, masih sawah ya, sehingga sekarang ini setelah terbentuk RT, di lingkungan RT 5 ini semua 100% pendatang, sehingga saya yakin saya akan bisa untuk memanage dari warganya di sini. Nah, ini terbukti dengan adanya saya pernah ditunjuk menjadi ketua paguyuban warga. Tidak hanya di RT 5 tapi di RW 4 itu waktu itu. Nah, dari situlah saya telah berusaha dan ingin membuktikan bahwa manusia sebenarnya tergantung bagaimana kita memberi contoh dulu, sehingga mereka bisa kita arahkan ke hal-hal yang baik. Itu prinsip saya sebagai ketua paguyuban waktu itu. Dan paguyuban ini sudah berjalan begitu lama. Nah, dari ketua paguyuban, ketua RW, wakil RW, kemudian sekretaris LPM di kelurahan, sampai akhirnya Pokja kelurahan masih berjalan sampai sekarang, masih menjadi pengurus Pokja. Nah, yang paling terkesan bagi saya itu waktu itu ada Pospindu. Jadi kita tuh sudah membentuk Pospindu karena saya menjadi ketua RW Siaga, itu ada kewajiban untuk membentuk Pospindu, ya, Pospindu, pos pelayanan terpadu untuk lansia, terutama untuk orang-orang tua. Nah, kebetulan kita mendapat tamu, ada studi banding dari Jepang. Nah, waktu itu ada 17 mahasiswa dari Jepang untuk melakukan studi banding. Jadi mereka ingin tahu seperti apa Pospindu itu. Nah, waktu itu Pak RW kita itu kan sering ke Jepang, jadi dia bisa berdialog bahasa Jepang. Saya pun sedikit-sedikit juga bisa, dan akhirnya kita bisa berdialog langsung dengan mereka. Itu harapannya ya, kita sebenarnya nggak muluk-muluk, bukan seperti Ganjan itu, bukan sebenarnya yang kita harapkan bukan namanya ya. Kalau nama bisa dirubah-rubah apapun selera kita, tapi yang penting pelaksanaannya sesuai atau bisa mencapai standar dari pemerintah, dan tidak ada yang kena demam berdarah. Jadi warga sehat itu yang menjadi acuan utama kita, jadi bukan nama. Nah, itulah yang menjadi standarisasi buat kita, supaya dengan adanya itu
harapannya warga ini sehat, karena sehat itu nilainya itu mahal, tapi untuk menjadi sehat itu nggak perlu mahal. Itu prinsip kita seperti itu yang kita tanamkan kepada masyarakat. Sebenarnya kita setiap ada tamu dari dinas dari kelurahan atau yang lain, kita tuh selalu kader-kader tuh kita undang. Terus di situ kita membuat yel-yel. Misalnya Jumantik misalnya ada teriak Jumantik, yes, ojo kendor. Nah, ini merupakan satu yel yang sudah familiar di RW 4 ini. Sukseskan sensus. Tangannya mencatat. Ya, Jumantik. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Nih, yang penting kita mulai dari yang terkecil, mulai dari keluarga, masyarakat, kemudian meningkat ke RT, RW, ya. Kita punya suatu misi atau suatu prinsip, ya, jadi prinsip yaitu masyarakat sehat, ya, keluarga sehat, masyarakat sehat, tubuh sehat, masyarakat sehat, Depok sehat, Indonesia sehat, maju terus Indonesia.